Pak Bayu ikut make up sama saya ya Pak Bayu. Ya sama Senika. Hai Senika. Gak sabar Pak Victor make up ya. Pak Victor mau di make up apa? Make up your mind, Senika. Buset. Cakep, make up your mind. Cakep. Pak Oki jangan gengsi. Ikut sama saya di make up. Nah, kayaknya udah pada lengkap nih, Do. Kita mulai aja kali ya. Boleh. Halo teman-teman, semuanya Bapak Ibu Guru yang ada di sini. Ketemu lagi di sesi kali ini bersama saya Rapunzel. Dan saya Aldo, kami berdua akan menemani pada sesi kali ini. Nah, di sesi sebelumnya kita kan sudah mendengarkan cerita-cerita dari Kak Gita Farah dan juga Kak Faisal yang seru banget. Sekarang di sesi ini kita bakalan sharing nih, Do. Mungkin teman-teman yang kameranya masih tertutup, biar asik nih kita face-to-face sharing kali ya sama Kak Shenika. Ya nggak sih, Dok? Iya, bener banget dong. Kita harus mengapresiasi nih Kak Shenika udah mau datang ke sini dan mau berbagi pengalaman yang Kak Shenika punya. Nah, kali ini mungkin konsepnya lebih santai aja ya teman-teman. Jadi mungkin nggak usah setegang tadi mungkin ya. Oke. Oke, nah ini dia guys, Kak Shenika nih guys, yang dari tadi kita omongin. Cantik banget ya teman-teman, gila Kak Shenika ini. Makasih. Salam kenal ya semuanya Bapak Ibu Guru, teman-teman. Nama aku Shenika Justin. Oke, mungkin Kak Shenika, kita perkenalan singkat dulu kali, kayak kakak lulusnya kapan dan di Sanur tuh udah gimana, mungkin kakak bisa kenalan dulu sebentar. Oke, jadi aku lulusnya baru tahun lalu, 2020, jadi baru banget. Dan aku di Sanur tuh untuk SMA. Dan selama di Sanur, ya semuanya bagus-bagus aja sih. Aku mungkin awal-awal agak shock aja, karena pindah dari Penabur. Culture-nya sangat beda. Tapi abis udah keluar, malahan aku senang banget gitu kalau dibilang lulusan anak Sanur, karena ternyata anak Sanur di mana-mana BSD maupun POS tuh solid banget. Menarik banget ya nih, Dok, pengalaman Kak Shenika di Sanur, tapi pengalaman make up juga pasti nggak kalah seru nih. Kita makin nggak sabar nggak sih untuk sharing-sharing seputar make up sama Kak Shenika? Iya dong pastinya. Tapi mungkin sebelum kita kenalan lebih lanjut ya, kita nonton video singkat dulu dari Kak Shenika ini. Boleh mungkin diputarkan? Oke, gimana teman-teman?
Kalau pada suka tuh dengan videonya boleh dong reaksinya. Hati mungkin hati kayak saya nih. Oke, tadi jujur keren banget sih, Pun. Ya nggak sih, Pun? Terima kasih. Oh iya, Kak Shenika tadi keren banget, Kak Shenika. Tadi kenapa milihnya itu Labuan Bajo, Kak Shenika? Kenapa mungkin nggak yang lain? Jadi sebenarnya ceritanya itu kan iklan khusus Labuan Bajo, iklan pariwisata. Jadi pas aku di reach out sama Kemenparekraf, itu emang tujuannya untuk mempromosikan Labuan Bajo. Dan kalau misalnya makeupnya sendiri, mereka serahin ke aku, jadi desainnya semua. Cuman mereka nekanin kalau misalnya ini tuh untuk pariwisata, apalagi lagi era pandemi kayak gini, jadi mereka mau menarik perhatian internasional lagi untuk Labuan Bajo. Nah, kalau misalnya untuk arti makeupnya sendiri, itu rumit ya, jadi kalau kalian lihat tadi tuh aku berusaha untuk masukin semua aspek yang terkenal dari Labuan Bajo istilahnya. Tadi tuh sebutannya face painting atau makeup sih, Kak Shenika sih masih bingung loh. Face painting juga masuk, tapi kalau dibilang makeup pun mungkin makeup art ya. Oke, kita masuk aja kali ke pembahasan ya, Dok. Nah, ngeliat dari video tadi juga nih, kan pasti proses atau perjuangan Kak Shenika sampai bisa bekerja sama dengan Kemenparekraf gitu kan keren banget nih. Itu kira-kira gimana sih Kak? Boleh diceritain sedikit mungkin? Biasanya kayak misalnya kalau orang nanya gitu gimana bisa sampai bekerja sama atau bikin project-project kayak gitu, ya aku sih bersyukur aja kalau misalnya mereka mau kerja sama dengan aku karena pure dari mereka ngelihat karya aku terus mereka reach out. Jadi bukan yang karena aku punya kenalan atau gimana. Sebelumnya udah pernah kolaborasi selain Kemenparekraf, sebelumnya mungkin ada? Sebelumnya sama yang Good Morning America ada untuk bikin karya Disney. Oke. Terus itu di Amerika waktu itu atau di sini? Di sini karena udah pandemi ya waktu itu, jadi aku bikinnya online interview dan semua materinya juga online. Keren banget ya, Do, bisa sampai kerja sama Good Morning America. Keren banget, Kak, jujur. Makasih. Pertanyaan selanjutnya nih, kan untuk bikin look yang sebegitu detailnya pasti kan butuh waktu yang lama nih. Kira-kira berapa lama sih, Kak, waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu karya make up gitu? Beda-beda ya, kayak tergantung makeupnya kayak apa. Cuman misalnya kalau untuk project yang besar kayak Kemenparekraf ini, karena untuk iklan ya, jadi kan harus lebih formal. Jadi pastinya jauh hari, aku cuma dikasih seminggu waktu itu. Jadi seminggu sebelumnya kita ngomongin mau makeupnya kayak gimana. Aku biasanya bikin face chartnya. Dan face chart tuh aku bisa bikin sampai 5 jenis. Jadi aku kasih mereka opsi gitu. Dan bisa kita omongin juga kan. Nah, selain bikin face chart itu, kita harus pikirin nanti pas kita mau filming tuh perlu apa aja. Jadi misalnya kayak lighting, tempatnya di mana, terus berapa jamnya bawa makeupnya. Jadi aku datang ke studio, mereka itu benar-benar satu mobil penuh peralatan gitu. Selain itu juga belum lagi kita mulai makeupnya. Makeupnya bisa sampai 8 jam. Terakhir yang Kemenparekraf itu aku mulai dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi. Dan setelah itu tetap aja harus diedit dan lain-lain. Jadi sebenarnya makan waktu banget. Keren banget ya, Dok. Gila, 8 jam loh make up tuh capek banget nggak sih, Kak? Pasti capek ya? Capek. 8 jam itu udah full semua dari muka semuanya udah detailing juga udah semua? Nggak tentu sih.
8 jam aku biasa hitung kayak kalau orang nanya aku berapa lama gitu makeupnya, aku hitungnya dari aku mulai taruh di muka gitu. Bukan aku mulai setting, lighting, terus backdrop. Karena itu sendiri kayak sejam. Terus belum lagi kamu hapus makeupnya. Bagian yang paling sakit deh. Udah buat bagus-bagus dihapus. Oke, tadi face chart sendiri apa ya? Saya juga nggak tahu apa itu. Oh iya, face chart itu biasa dipakai untuk makeup artist kalau mau memperlihatkan ke kliennya. Jadi kan kalau kita ngomongin makeup kan dilakuinnya nanti hari H. Jadi kita supaya ada gambaran, kita biasa bikinin face chart kayak gini. Ini yang aku bikin buat Parekraf kemarin. Jadi mereka juga bisa bilang kayak, oh ini kurang apa gitu. Oke. Nah, mungkin dari yang kemarin kolaborasi dengan Kemenparekraf ya, itu yang paling sulit atau ada yang lebih sulit lagi? Yang paling sulit, kayak semuanya sulit. Kayak, tapi yang paling nih, yang paling. Mungkin yang ini yang paling publicized sih. Oke. Emang terlihat sih ini effortnya tuh kayak banyak banget gitu Kak Shenika dalam membuat look yang ini. Nah, untuk bisa sampai di titik yang sekarang ini Kak, bisa kerja sama-sama Kemenparekraf, di-notice banyak orang. Effortnya tuh boleh diceritain sih Kak, effort yang udah Kakak lakuin dalam melakukan atau meminati bidang Kakak sekarang ini? Sebenarnya orang kadang ngelihat kayak tanda kutip influencer gitu, atau misalnya kalian ngelihat aku di Instagram gitu, kebayangnya kayak hebat banget gitu kan. Tapi sebenarnya aku sama aja sama kalian, kayak setahun yang lalu aku di bangku SMA, terus aku suka ngepost dikit-dikit makeup gitu, dan sebenarnya nggak bakal expect sebesar ini gitu. Jadi sebenarnya aku bersyukur aja kalau misalnya emang aku udah di titik ini sekarang. Tapi menurut aku ya pasti ada suka dukanya lah, apapun itu yang kalian lakuin. Dan menurut aku tuh untuk ke titik ini tuh yang penting aku tuh nggak, kalau aku capek gitu atau jenuh, kata tadi Kak Dr. Faisal, dia bilang emang penting banget kalau misalnya kita tuh kayak diam sejenak, terus kita kayak take a break gitu dari apa yang kita lakuin. Susah banget untuk kalian tuh komit dalam hal terus lakuin itu sampai kalian merasa ini cukup, nggak ada yang bakal cukup gitu. Misalnya aku sekarang lagi hidup di sini dan ngeliat aku kayak udah banyak achievement-nya, udah banyak bisa bekerja sama. Tapi kalau misalnya aku ngeliat sendiri gitu, masih ada banyak hal yang mau aku lakuin, masih ada banyak hal yang mau aku achieve. Jadi yang penting jalanin aja gitu. Semuanya bakal datang pada waktunya. Jadi ini kan butuh perjalanan panjang ya, mungkin dari awal sampai bisa ciptain kayak gini. Nah, orang tua sendiri dukung untuk bikin face painting seperti ini? Ya, aku bersyukur banget punya orang tua yang emang nggak pernah maksa aku misalnya masuknya dokter atau lawyer gitu. Mereka orangnya anything that makes me happy, mereka happy to support me gitu. Apalagi kakak aku juga dulu masuknya character design animasi. Jadi untuk aku masuk makeup itu untuk mereka itu oke banget. Hebat banget loh Pun, sampai didukung orang tua juga. Kadang nggak semua anak mungkin ya yang didukung orang tua buat merealisasikan passion mereka ya. Betul ya Pun? Betul ya Kak Shenika? Nih, tadi kan Kak Shenika udah mention di depan ya, kayak edit video. Nah, mau tanya nih lebih lanjut lagi tentang itu. Kalau dalam proses edit video itu sendiri, kakak butuh support atau memang bikin atau editnya itu sendirian gitu? Sendirian. Ya, sebenarnya aku dari dulu semuanya sendiri. Jadi kayak belajar kamera, belajar filming. Kan dulu aku nggak tahu apa-apa gitu. Aku cuma bisa makeup. Terus aku post fotonya, aku tuh nggak mikir kalau bikin konten tuh kalian harus belajar cara operasiin kamera, cara setting lighting, cara nyari backdrop yang nggak mantul gitu. Aku nggak pikirin itu semua. Jadi pas awal mula, aku cuma pakai HP, aku ngeditnya di InShot gitu. Jadi sebenarnya
biarin kayak apa halangan-halangan yang kalian pikir kalian harus mulai dengan setup yang bagus banget gitu, enggak banget. Dulu aku cuma pakai HP, aku cuma ngedit di InShot. Ya syukur sekarang aku udah belajar cara ngedit di di DaVinci gitu, bener-bener software gitu. Dan semuanya aku lakuin sendiri, belajar pun dari YouTube. Berarti lebih kayak ke autodidak secara sendiri semua gitu ya, Kak? Kayak keren banget sih, bisa ngedit, bisa makeup, Do. Iya loh. Itu karena kepaksa juga. Iya kan. Mungkin kalau kayak gini-gini, Kak Shenika mau jadiin face painting ini sebagai karir nanti ke depannya atau cuma hobi, seneng aja, tapi menghasilkan karya juga atau gimana? Mungkin untuk sekarang, walaupun menghasilkan, aku bukan di posisi yang aku harus nyari duit gitu kan. Jadi aku emang ngelakuin ini pure minat, hobi, dan sebagai something to do on the side gitu. Cuman untuk kedepannya, aku emang mau di bidang makeup, cuman mungkin nggak mengarah ke Instagram, karena kan itu bukan profesi yang stable dan nggak bisa kita pastikan kedepannya. Jadi tetap di makeup, cuman mungkin bukan tanda kutip influencer gitu. Karena nggak ada kepastian juga ya kalau di Instagram ya. Next question aja nih, Dok, berarti. Ya boleh. Nah, dalam membuat video yang tadi Labuan Bajo gitu, pengalaman berharga apa aja sih yang Kakak dapatkan gitu? Nggak harus yang Labuan Bajo sih sebenarnya, dalam membuat video yang lain-lainnya juga boleh. Pengalaman berharga sebenarnya bukan saat ngebuat videonya sih, karena biasanya aku buat video sendiri di ruangan yang aku ada sekarang ini. Aku bikin sendiri semua, kan aku duduk doang, aku gambar, aku film, aku edit gitu. Cuman lebih ke abis aku posting. Jadi aku bisa punya banyak banget teman yang punya minat yang sama kayak aku, terus aku bisa punya banyak kenalan. Dan dari kenalan itu tuh ternyata orang-orang, kalau misalnya mereka emang ngelihat kalian sebagai orang yang bertalenta gitu, dan mereka tuh percaya dengan kalian, mereka bakal memberi koneksi yang lebih gitu. Jadi banyak banget orang yang membantulah dalam istilah karir kalian. Selain itu juga banyak kesempatan-kesempatan yang menurut aku nggak bakal come twice, apalagi yang kayak Good Morning America lah, atau yang Kemenparekraf ini, itu aku bersyukur banget bisa diajak, itu pun karena aku nge-share konten aku di Instagram gitu. Penasaran nih, mau nanya sama Kak Shenika. Kan kalau ngelihat dari Instagramnya Kak Shenika, kan aku follow juga kan ya. Nah itu tuh, kan kakak udah pernah nih, sering banget bahkan kayak di-notice sama kayak selebgram kayak Cinderella, atau bahkan kayak bikin project bareng gitu kan, yang video Pass the Brush itu waktu itu kayaknya. Nah terus gimana sih Kak rasanya pertama kali di-notice sama banyak kayak ibaratnya makeup artis yang besar gitu? Apakah kakak merasa gimana, mungkin bisa diceritain sedikit? Awal-awal mungkin karena aku dulu emang mulai makeup itu Cinderella itu a big inspiration. Jadi menurut aku waktu dia pertama kali ngeliat aku, kan aku excited banget dong, terus happy banget. Cuman balik lagi kayak semuanya ada suka dukanya gitu. Jadi nggak semua orang yang kalian ketemu mungkin kalian pikir dia tuh influencer, selebgram gitu. Ini bukan mengarah ke siapapun, tapi ini general aja. Kalau misalnya banyak orang yang aku temuin tuh nggak semuanya berniat baik gitu. Ada yang mau memanfaatkan juga ya? Atau gimana? Iya, betul. Atau menjatuhkan juga. Maksudnya nggak semua orang berniat baik. Jadi kita di sini cuma berteman ya berteman gitu. Berarti kalau kesimpulannya dari tadi itu kayak berteman ya berteman dalam sosial media, tapi kita nggak ada yang tahu gitu Kak. Gimana? Maksudnya ya kalian berteman dan kalian bersosialisasi, cari koneksi itu bagus banget. Tapi tetap aja kita harus ingat kalau misalnya kalian tuh nggak tahu apa yang orang lain pikirin gitu. Jadi jangan terlalu dependent dengan satu orang.
Oke, gila Dok. Kita belajar banyak banget nih hari ini tentang koneksi, tentang makeup. Keren banget. Langsung aja nggak sih Dok? Boleh kali Dok pertanyaan selanjutnya Dok. Boleh. Mungkin dari Kak Shenika mau tanya sedikit sih. Saya sendiri kan orangnya kurang kreatif ya. Nah, Kak Shenika saya lihat banyak banget nih di feeds Instagramnya macam-macam. Nah, itu inspirasi dapetnya dari mana tuh? Apakah diem dulu atau keliling-keliling? Iya, Gimana? kalau Coba Kak Shenika. untuk inspirasi, apalagi kalau untuk hal yang berbau seni, itu kadang kalau udah art block itu udah bakal susah banget buat kalian kayak coba kreatif. Dan menurut pengalaman aku, kalau misalnya aku udah mulai jenuh atau kayak udah mulai stres untuk mikirin suatu ide, itu malahan susah banget untuk kalian makin lanjutin gitu. Jadi kalau kalian udah stres, terus kalian maksain untuk nyari ide, itu malahan nggak bakal kerja gitu. Aku dulu udah pernah kayak ada deadline misalnya, mau postnya hari apa, aku udah harus mikirin makeup look, terus akhirnya aku saking stresnya bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain gitu, bahkan mau gambar aja nggak tahu mau gambar apa. Nah, makanya menurut aku penting banget untuk kalian take a break, walaupun kalian berminat ke situ, pastinya bakal ada waktu kalian tuh jenuh gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Jangan maksain segala sesuatu tuh harus jadi gitu. Harus, aku harus punya ide yang bagus banget gitu. Karena nggak selalu ada. Jadi menurut aku taking time off itu penting banget. Nah, tadi kan udah sempat disebut juga nih, Kak Shenika ini udah lama banget kan meminati makeup yang face painting kayak gini. Awalnya, Kak Shenika bisa tertarik ke makeup yang modelnya face painting kan susah kan, nggak semua orang bisa gitu. Saya gambar di kertas saya susah gitu kan. Nah ini di muka. Nah itu gimana sih Kak bisa awalnya tertarik dengan makeup yang seperti itu? Jadi awalnya aku dulu tomboy banget orangnya. Jadi aku tuh nggak pernah interested di bidang makeup. Cuman aku tuh dulu sering gambar manga. Jadi aku dulu sering gambar. Mama aku juga gambar, kakakku gambar. Jadi satu keluarga gambar semua. Mungkin ini agak negatif, cuman awal mula aku bikin makeup itu karena aku merasa aku nggak bakal bisa gambar sebagus kakak aku kalau di kertas gitu. Kan selalu dibandingin gitu. Jadi aku merasa, aku harus cari yang baru gitu. Ya udah, aku ketemu di YouTube Michelle Phan. Terus dari situ aku mulai ngeliat dia makeupnya lebih ke makeup karakter sih, maksudnya kayak mirip cosplay gitu. Terus dari situ aku ngeliat kayak seru juga bisa gambar-gambar di muka. Baru aku mulai gambar di muka tuh langsung face painting. Jadi aku bukan mulai di makeup terus ke face painting, aku langsung face painting. Itu waktu itu masih sekolah ya Kak Shenika? Iya, itu kelas 6 SD. 6 SD. Oke. Nah, berarti masih sekolah gitu kan, masih ada tugas banyak. Dan face painting tadi juga dibilang 8 jam ya untuk mengerjakan semua itu. Nah, gimana itu membagi waktunya? Kan kadang nggak punya banyak waktu nih kalau lagi sekolah. Iya, bener banget. Sebenarnya untuk bagi waktu, aku juga bukan orang yang paling bisa untuk membagi waktu aku dengan baik gitu. Aku bukan orang yang tertata banget, ada jadwal jam segini sampai segini. Karena menurut aku kayak kalau misalnya aku bikin jadwal pun terus nggak dilakuin, terus nanti aku yang stres lagi gitu. Selama aku di Sanur, kan aku masuk IPA, jadi lumayan berat lah ya, tugas segala. Sebenarnya nggak ada waktu juga. Iya, sebenarnya kalau dilihat-lihat nggak ada waktu untuk aku bikin makeup gitu. Cuman dulu aku lagi Sanur sekolah, terus aku pulang. Habis pulang aku ada kelompok belajar. Habis kelompok belajar, aku biasanya pulangnya sore gitu. Terus dari BSD ke Jakarta kan lumayan jauh. Jadi aku nyari ide tuh di mobil, atau aku ngedit hasil fotonya di mobil gitu. Nyampe rumah, baru aku makeup. Jadi pertama-tama yang aku lakuin justru aku makeup. Habis makeup selesainya malam, baru aku lakuin PR atau tugas aku gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang aku gimana bagi waktunya, aku juga nggak tahu. Jadi kalau kalian emang mau gitu pasti bisa. Aku nggak tahu gimana caranya, aku pasti cari waktu untuk lakuin itu.
Kalau udah passion ya mau beda ya pun. Ya, keren banget ya, niat banget loh, niat. Iya. Sangat niat. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak yang mau mulai juga nih kan, bisa sejago Kak Shenika. Kayak tadi kan Pak Aaron di awal-awal disebutin kan mau belajar makeup kan Pak ya. Nah, di sini tuh kira-kira berapa lama sih Kak waktu yang Kakak butuhin untuk belajar skill makeup yang bisa jadi kayak sejago ini? Butuh berapa tahun gitu untuk bisa sekeren ini? Sebenarnya semuanya tergantung kalian latihan seberapa sering sih. Kayak kalau kalian lihat makeup aku dulu SMP itu jeleknya setengah mati, bener-bener jelek banget. Dan ini bukan merendahkan diri ya, ini emang bener-bener jelek gitu. Dan aku dulu walaupun bisa gambar di kertas, gambar di muka kan sesuatu yang baru. Jadi aku mulai dari nol lagi. Dan aku tuh baru mulai sering gambar kan setelah lulus. Mungkin sebelum lulus juga aku sering gambar, cuman nggak sesering sekarang. Dan karena aku makin sering, jadi kalau dilihat dibanding kayak tahun lalu sama tahun sekarang, kelihatan banget perbedaannya. Padahal aku udah mulai face painting dari kelas 6 SD gitu. Jadi semua tergantung seberapa sering kalian latihan sih. Gitu Dok, makanya Dok sering-sering latihan Dok, biar bisa. Aduh, oh iya tadi Kak Shenika apa namanya face painting yang SD masih ada nggak Kak Shenika? Mungkin bisa tunjukin, jangan-jangan keren juga. Gimana? Aku nggak ada deh. Aku inget banget karena aku bikin skeleton kayak Halloween gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada deh. Aku udah nggak save. Kayak semalu itu sampai nggak di save. Parah banget abisnya. Oh my god, ada sih satu. Tapi ini malu banget. Aku kayak nggak pernah kasih lihat ini ke siapapun. Aduh, perdana Dok. Perdana ini ya perdana. Aduh. Kayaknya yang face painting udah nggak ada. Adanya aku dulu ikut lomba. Ini lomba Marvel Contest kalau nggak salah. Tapi adanya video. Oke. Ini kayak 2016. 2016. Aduh, yaudah. Ini dulu banget, dan ini makeupnya bener-bener yang kayak apa? Nggak ada gitu. Bahkan nggak kelihatan, tapi ini jelek banget jujur. Jadi dulu aku gambar garis aja kayak melenceng-melenceng gitu. Tapi itu kayaknya keren banget nggak sih, Dok? Itu keren, bagi gue keren sih. Itu. Jangan bohong ya. Jangan formalitas. Kita nggak tahu juga. Iya, bagus sumpah. Itu kayak paling kerennya aku sih gitu sih kayaknya. Enggak. Langsung aja Dok, next question ya. Okay. Tadi kan Kakak udah sebutin nih, sempet jenuh gitu kan. Semua orang pasti pernah jenuh lah gitu. Nah, untuk bisa tetap termotivasi, terus rajin terus sampai sekarang gitu gimana sih Kak? Ya, apalagi kayak kalau kerja lain sih beda ya. Kalau misalnya kalian bikin konten, itu kan kalian sendiri yang keluarin, kalian sendiri yang bikin. Jadi nggak ada yang nyuruh-nyuruh gitu. Aku merasa sekarang udah setahun aku ngerjain ini tuh aku ngerasa banget kalau misalnya dulu tuh di sekolah sebenarnya enak gitu. Kalian disuruh ngerjain tugas. Jadi kalian udah tahu kalian harus ngapain, kewajiban kalian apa, terus kalian jalanin gitu. Nah, kalau untuk kerja yang kayak content creator atau kalian bikin kayak gini tuh kayak nggak ada yang suruh. Jadi kalian harus emang niat sendiri, kalian harus mau sendiri. Karena kalau kalian nggak niat, nggak ada yang bakal jalan gitu. Dan aku ngerasa banget kalau misalnya selama ini tuh cara aku untuk nggak jenuh itu biasanya cuma take my time off, terus aku akhir-akhirnya gitu, walaupun aku kesel nih, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya aku juga kangen juga gitu. Akhirnya aku merasa udah lama nggak makeup gitu, udah lama nggak bikin, kangen juga. Walaupun nanti pas aku bikin aku marah-marah gitu. Aku kesel, udah lama banget, udah capek. Tapi akhirnya juga kangen lagi gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian suka, mau seberapa banyak kali kalian jenuh tuh kalian bakal balik lagi. Mungkin dari Kak Shenika sendiri juga enjoy banget ya bikin face painting. Mungkin iya bener ya Kak Shenika. Beda lah. Kalau misalnya kalian lakuin segala sesuatu sebagai hobi, itu kalian bisa lakuin kapan aja. Tapi kalau misalnya kalian udah harus
kepaksa. emang ada target yang harus kalian capai, itu pasti terasa lebih berat lah. Nah, mungkin kita pertanyaan sedikit keluar dari pertanyaan kali ya Pun. Nah, apa best moment dari Kak Shenika sendiri? Mungkin dari segala kolaborasi atau segala face painting, mungkin best momentnya yang mana? Best moment. Yeah. Best moment aku sih so far untuk ngelihat ini bukan pamer ya. Nah, enggak Nggak dong. apa-apa. Aku Kalau merasa jago tuh banget boleh kayak perspektif. wow gitu. Boleh. Aduh. Aku ngerasa bersyukur banget sih yang untuk yang ini, karena aku bisa ngelihat kayak video Kemenparekraf itu di LCD di dekat Monas, dan itu benar-benar yang kayak wow gitu. Keren. LCD yang gede itu Yang monitor TV oke. Itu jadi kayak video kakak ditampilin di LCD di Monas itu. Iya, di perempatan Monas. Siapa tahu ada yang lewat di perempatan Monas, ada muka aku. Keren banget ya, Dut. Gila. Iya, Keren banget. Gue masih di rumah nih sampai sekarang, belum keluar sampai Monas. Oke, terus lanjut mungkin. Tadi best moment ya. Sekarang worst momentnya apa nih Kak Shenika? Worst moment. Oh. Worst moment aku palingan sebulan setelah aku bikin Pass the Brush sama Cinderella itu ya. Karena itu waktu Instagram aku tahu-tahu nge-booming, tahu-tahu gitu. Dan sebulan setelah itu tuh aku merasa banget kalau misalnya aku tuh udah capek. Kayak bener-bener yang capek gitu. Karena untuk sebulan aku targetin diri aku tuh harus tiap 2 hari selalu ada keluar satu konten. Jadi konten, istirahat gitu. Nah, di situ aku merasa kayak, oh ini udah mau akhir bulan nih, udah sedikit lagi gitu kan. Aku terus keluarin konten. Terus abis bulan itu udah selesai, kan mulai bulan baru ya. Terus aku baru sadar gitu kayak betapa capeknya untuk keep up uploading schedule aku dan lain-lain. Dan itu aku merasa down banget sih. Aku merasa capek lah, pokoknya kayak nggak mau lanjutin lagi gitu. Dan itu aku akhirnya break lumayan lama, itu aku ada sampai 2 minggu nggak pegang sosmed gitu. Karena aku bener-bener muak gitu loh, kayak ngeliat sosmed dan lain-lain. Tapi setelah itu juga akhirnya aku kangen juga, jadi akhirnya aku balik lagi. Padahal itu aku udah kayak, wah sumpah-sumpahin aku udah nggak mau balik lagi, nggak mau make up-an lagi. Tapi akhirnya balik juga. Berarti kalau emang udah minat, udah hobi sih, pasti balik lagi ya Kak, kayak tadi. Ya nggak susah juga. Tapi tuh kalian harus memotivasi diri sendiri juga, karena nggak ada yang mau motivasi kalian kalau misalnya diri kalian sendiri tuh kayak nggak percaya gitu. Betul. Nah, tadi mungkin menggali lebih dalam pernyataan dari Kak Shenika, kesulitan-kesulitan apa aja sih yang udah kakak hadapin atau laluin mungkin saat menekuni bidang yang kakak minati? Mungkin kayak misalnya kesulitan teknis atau kayak tiba-tiba udah bikin susah-susah terus flop, gitu kan sedih banget kan pasti. Gimana Kak? Kalau udah bikin susah-susah terus flop, itu mindset-nya agak susah sih. Karena dulu aku juga mikirnya kayak gitu. Mikirin angka, apalagi kalau tentang sosmed, kalian selalu mikirin angka gitu. Tapi aku bukan orang yang ngeliat ini tuh sebagai profesi gitu, bukan orang yang ngejar angka banget. Jadi aku waktu pertama kali udah bikinnya lama-lama nih, aku bikinnya seminggu, terus aku post, terus tato dia flop gitu. Sebenarnya aku bilang flop, terus nanti kakak aku pasti marah, dia bilang kayak, itu nggak flop, kamu keluarin itu kayak orang-orang tetap lihat, orang-orang tetap suka gitu. Dan aku akhirnya sadar juga gitu, kalau misalnya lebih mending aku keluarin sesuatu yang aku proud of, dan aku emang bener-bener standby, daripada aku keluarin mentang-mentang kayak biar upload schedule-nya tuh stabil, biar banyak orang yang ngeliat, tapi I'm not proud of it gitu. Oke, berarti emang konsepnya adalah untuk tetap berpikiran positif gitu kan Kak?
Jadi Kak Shenika mungkin lebih ke arah post kapan aja, tapi saat mood ada mungkin ya, dibanding harus sesuai jadwal, misalnya hari Senin post terus gitu ya, atau gimana? Iya. Cuman emang kalau misalnya nggak ada target juga susah karena kalian mikirnya kayak oh nanti aja lagi nggak mood gitu. Kadang kalau aku nggak mood juga harus dipaksain gitu. Karena ya kalau nggak ada post sama sekali sebulan gitu misalnya kan kayak nggak bisa juga gitu. Kalau misalnya lagi mood sama lagi itu ya hasilnya pasti, atau karena udah nggak beda karena udah profesional banget nih. Gimana? Oh, beda sih. Jadi banyak makeup look yang sebenarnya aku nggak post. Misalnya kayak mungkin overthinking juga, aku orangnya kayak suka overthinking kan. Jadi kalau aku natapin muka aku terus untuk 8 jam, terus aku gambarin itu terus gitu. Lama-lama kok aneh, lama-lama kok aku nggak suka gitu. Ada beberapa makeup look juga yang aku harus ulang 2 kali karena ngambil fotonya ternyata ngeblur semua gitu kan, atau enggak warnanya nggak sesuai, atau SD card-nya tahu-tahu nggak ada di dalam kameranya, terus aku nggak sadar, gitu-gitulah, kayak banyak deh. Berarti emang kalau masalah teknis kamera gitu-gitu emang nggak bisa terhindari ya, itu bisa kapan aja datang, tapi kita tetap harus. Mungkin banyak hal yang bisa kalian lakuin untuk avoid it, cuman ya pasti sekali 2 kali terjadilah gitu. Oke. Dok, Q&A Dok. Langsung aja kali. Apa? Oke. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau nanya dari teman-teman semua nih. Kayaknya boleh banget nih. Atau Pak Aaron mungkin mau nanya. Belajar. Oh ya, boleh. Bagaimana bisa merawat kulit dengan pemakaian alat make up yang yang begitu sering gitu, jadi kulitnya tetap sehat? Itu benar banget sih, saya setuju banget sama pertanyaan Pak Aaron. Karena pakai makeup kan pasti ya gitu deh, breakout gitu kan pasti. Nah gimana Kak kira-kira? Sebenarnya kulit aku juga parah sih. Maksudnya kayak kadang-kadang bisa tahu-tahu breakout yang parah banget kayak jerawatan. Cuman yang penting ya ngapus makeupnya harus bersih banget. Dan aku selain makeup art ini aku jarang banget pakai makeup. Kayak aku keluar biasanya cuma pakai alis. Kemana-mana cuma pakai alis gitu. Jadi aku bukan pakai makeup yang kayak foundation. Jadi terhitung lumayan jarang pakai makeup sih sebenarnya. Selain art makeup yang kayak face paint gitu. Gimana Pak Aaron? Udah terjawab? Menentukan alat make up yang baik gitu untuk face painting, apa standarnya? Sebelumnya Pak Aaron ini suka pakai make up, Pak Aaron? Kalau teater saya suka. Oke. Mungkin bisa jawab Kak Shenika. Lebih ke coba sih Pak. Kayak aku sama ini kan ada beberapa orang yang ngelihatnya kayak misalnya merek face paint iMagic itu kan murah, aduh nanti takutnya gimana-gimana ke muka. Aku orangnya kayak beli face paint murah juga dipakai kalau bagus ya udah gitu, karena kayak face paint kan nggak di muka kita untuk kayak seharian juga enggak. Jadi yang penting kalau misalnya kalian di bawah makeup itu kalian udah pakai skincare yang udah bagus, terus abis kalian hapus itu kalian skincarean lagi gitu, itu kayak no problem. Berarti sebenarnya lebih pentingnya dasarnya gitu ya Kak, apa namanya ya? Base-nya. Nah base-nya gitu. Iya. Oke. Nah ini sebelum acara ini dimulai memang kita udah ngumpulin Jipong nih dan banyak pertanyaan yang muncul untuk Kak Shenika. Nah, mungkin kita bacain aja pertanyaan yang muncul. Boleh banget. Oh ya, sebelum itu, teman-teman, boleh di back dulu. Yang mau tanya langsung sekarang, boleh banget scan QR barcode, atau mungkin klik link yang udah dikasih oleh panitia. Jadi di sana, Slido seperti tadi, bisa langsung tanya ke Kak Shenika. Nah, boleh banget ya. Nah, kita lanjut ke Q&A.
Oke, pertanyaan pertama nih, Kak. Bagaimana Kakak meluangkan waktu untuk membuat makeup yang membutuhkan ketelitian dan waktu yang lama sehingga dapat menghasilkan makeup yang keren dan detail? Mungkin ini tadi udah agak dijawab sedikit kayak di awal. Nah, bagaimana cara membagi waktu antara berkarya dengan melakukan aktivitas sehari-hari? Tapi kali ini mungkin jawabnya lebih kayak ke tips and tricks gitu mungkin untuk teman-teman nih. Ya, sebenarnya menurut aku ya itu yang harus niat sendiri, dan aku waktu itu aku sempat parah banget jadwalnya, kayak nggak ada set jadwal, terus uploadnya parah banget. Dan akhirnya aku beli planner yang kayak akrilik gitu, yang kalian tulis pakai whiteboard pen, dan itu untuk aku ngebantu banget. Karena kan lucu aku jadi suka ngeliat. Dan karena itu baru aku kayak, oh aku mau kerjain apa hari ini, aku list dulu. Misalnya dalam sebulan ada acara apa aja aku tulis. Terus kayak mungkin endorsement apa yang harus dikerjain aku taruh di to-do list gitu. Jadi kalau nggak tahu kalian ya, tapi kalau aku ngelihat boxnya itu belum di checklist tuh kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku juga pengen ngelakuin karena aku pengen checklistin. Jadi lebih kayak tipsnya adalah bikin planner gitu, bikin plan, Iya, bikin aku rencana. itu, ya planner helps banget. Oke. Next, Dok. Oke, kita next. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri untuk menunjukkan bakat yang dimiliki? Mungkin ini fundamental banget ya, percaya diri. Mungkin bisa dijawab ya. Sebenarnya percaya diri susah sih, karena aku nggak mau di sini ngomong kayak, oh kalian harus percaya diri sama kalian sendiri gitu. Karena aku juga pastinya ada hari-hari di mana aku merasa nggak percaya diri gitu. Dan aku merasa untuk misalnya kalau ada waktu di mana kalian merasa nggak percaya diri, itu normal banget. Jadi jangan karena itu kalian down. Karena semua orang pasti ada waktunya mereka nggak percaya diri, mau kelihatannya se-confident apapun, pasti ada waktunya orang tuh merasa down gitu. Tapi jangan karena itu malahan kalian merasa kalian nggak mau memulai sesuatu gitu. Karena aku untuk nge-post konten aku di Instagram sekarang aja sebenarnya aku malu banget gitu. Diliatin orang kayak aku udah geli sendiri gitu. Tadi aja dikasih lihat share screen ke Instagram aku aja aku udah kayak sebenarnya geli gitu. Cuman selama nggak ada hal yang merugikan orang lain, kenapa harus malu gitu. Oh ya, mungkin nih pertanyaan lebih lanjut ya. Mewakili teman-teman yang mungkin di sini yang udah melakukan sejenis kashinika kayak face painting atau pengen memulai nih justru. Kan pasti takut ya kalau misalnya kayak dapat respon negatif atau respon yang kurang, yang nggak kita inginin deh dari, kan namanya media sosial gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, kalau kashinika sendiri itu gimana sih cara menanggapinya atau merespon ke komen-komen negatif gitu? Kebetulan aku jarang banget dapat komen yang negatif sih. Cuman kalau misalnya kayak sekali dua kali dapet, aku orangnya nggak terlalu yang masukin dalam hati gitu. Karena nggak mungkin kalian bisa please everybody gitu. Dan kalau misalnya yang aku lakuin tuh nggak merugikan orang lain, terus dia komen kayak misalnya dibilangnya makeupnya jelek atau apa, ya udah gitu. Mungkin kedepannya aku bisa be better, improve myself. Cuman aku banyak banget orang yang komen hal-hal positif, ngapain kita tuh fokusnya ke yang negatif gitu. Karena perbandingannya jauh, dan lebih mending kita mikirin yang positif, karena orang-orang yang ninggalin komen-komen negatif atau yang suka nge-troll gitu tuh biasanya juga nggak penting gitu. Bener-bener nggak penting, karena kamu mau sakit hati gimana pun, untuk mereka justru seneng gitu kan. Jadi ngapain dihirauin. Berarti semakin direspon mereka semakin seneng ya Kak Shenika? Iya bener. Oh iya bener. Oke, kita next aja berarti questionnya. Nah, ini dia. Bagaimana menghasilkan lukisan di kulit yang menyatu dengan kulit, maksudnya kayak blend-nya tuh bagus gitu, menyatunya tuh bagus gitu. Nah, dan tapi menonjolkan setiap detail secara rapi. Jadi kayak kalau dilihat makeup Kak Shenika kan kayak garisnya lurus gitu kan, terus rapi. Nah, itu gimana sih Kak? Mungkin tips and triknya.
Kalau misalnya untuk bisa menyatu dengan kulit, itu lebih ke blendingnya sih. Jadi kalau misalnya kalian mau ngeblend eyeshadow ke muka biar dia tuh gradasinya kayak smooth gitu, itu selalu mulainya dikit-dikit. Jadi jangan langsung kalian dip brush kalian di eyeshadow terus langsung kayak taruh gitu, jangan. Harus kalian tap-tap dulu, terus harus kalian build dari dikit sampai nanti gradasinya sampai yang pekat gitu. Dan itu yang penting sih waktu kalian ngeblendnya itu emang lama. Cuman hasilnya pasti beda daripada kalau kalian langsung nemplokin warna ke muka kalian. Dan kalau misalnya untuk detail secara rapi, so far menurut aku bantu banget sih alat lukis yang kalian pakai. Jadi maksudnya kayak kuasnya cari yang kecil. Kayak kalau mau bikin detail yang kecil gitu. Dan selain itu cuma latihan sih, maksudnya biar tangan kalian tuh kebiasa untuk bikin garis-garis yang emang satu stroke terus kayak jadi gitu. Dan jangan takut-takut, karena kalau kalian takut dan kalian bikinnya patah-patah, itu malahan jadi lebih susah. Jadi menurut aku kayak, ya udah coba aja langsung gambar gitu. Langsung kayak satu stroke kalian gambar, kalau misalnya jelek kan tinggal dihapus. Gitu. Nah, untuk mungkin banyak juga nih teman-teman di sini yang mau nanya hal serupa. Nah, untuk bikin kayak look misalnya warnanya senyata yang ada di kayak misalnya Kashenika biasa gitu kan, itu tuh ada produk-produk tertentu yang pokoknya harus pakai produk ini biar hasilnya kayak gini. Atau itu sebenarnya teknik aja gitu, Kak? Menurut aku pilihan produk it helps. Cuman emang cara kamu aplikasiinnya juga beda, bikin perbedaan yang besar juga gitu. Karena kalau misalnya kalian udah ngerasa ini eyeshadow-nya nggak sepigmented yang biasa aku pakai, ya kalian bisa akalin gitu. Gimana biar dia bisa pigmented gitu. Jadi kayak misalnya kalian tambahin medium lain kayak nggak di spray biar damp, terus pakainya tangan aplikasiinnya gitu, itu bantu banget. Cuman ya balik lagi ke kalian pakainya gimana, karena banyak orang yang punya palette udah mahalnya bener-bener kayak mehong banget, tapi dipakainya juga gradasinya nggak bagus atau mereka pakainya gimana juga mempengaruhi banget sih. Tapi kalau kalian kayak mau nanyanya kayak rekomendasi merek atau apa gitu, kalian DM aku aja, karena justru aku tuh sering banget kayak baca-baca terus aku sering bales-balesin DM orang juga, jadi jangan takut kalau mau nanya-nanya. Jadi sebenarnya kayak harga tuh nggak menentukan seberapa bagus makeup akan terlihat gitu kan ya. Oke. Mungkin lanjut next question dulu. Kita baca. Secara realistis sebagai kaum muda, apa yang bisa kita lakukan agar budaya Indonesia tetap lestari di tengah maraknya era globalisasi dan banyaknya budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia? Menurut pendapat Kashenika, bagaimana kondisi dari pengetahuan budaya dalam negeri khususnya kaum anak muda Indonesia saat ini? Panjang banget ya. Mungkin ngerti Kashenika? Mungkin secara garis besar. Iya. Okay. Kalau misalnya secara realistis yang bisa kita lakuin, menurut aku yang paling gampang aja sekarang kayak kalian bisa support misalnya hal-hal yang berbau budaya, kayak Abang None Jakarta, itu kan diadain setiap tahun, kalian bisa support itu, atau bahkan bisa ikut juga, itu kan budaya Betawi. Terus kalian juga bisa, aku waktu itu pernah misa di gereja aku, dan mereka tuh misa kurnya tuh pakai bahasa daerah gitu di situ. Terus mereka juga pakai kayak keroncong gitu sama angklung. Jadi itu keren banget sebenarnya menurut aku, dan bisa banget kalian lakuin karena kan kita sering banget misa. Selain itu mungkin belum sekarang ya karena ini pandemi, tapi menurut aku penting banget untuk kita kalau misalnya mau pariwisata itu bisa banget di negara kita sendiri. Karena banyak orang yang pergi ke luar negeri, padahal Indonesia tuh banyak banget tempat yang bagus gitu. Dan kita juga perlu support pariwisata Indonesia. Kalau untuk pendapat aku untuk kondisi pengetahuan umum budaya untuk kaum muda Indonesia, menurut aku untuk kurikulum dari pemerintah itu udah bagus banget. Kayak udah memasukkan budaya di kita, karena kita kan harus ada seni budaya, itu wajib.
Terus SD wajib belajar pianika. Waktu itu aku juga wajib belajar flute. Terus ada juga lagu-lagu daerah yang wajib kalian tahu pas SD. Itu menurut aku itu udah bagus banget. Cuman mungkin emang selain yang diwajibkan, karena kan kalau diwajibkan kita ada terkesan yang terpaksa gitu. Jadi kita nggak happy lakuinnya. Cuman kalau di Sanur emang ada kayak acara kayak gini, ini udah bagus banget. Sanur tuh menurut aku sering banget ngadain acara-acara yang involve budaya, tapi kalau untuk sekolah-sekolah lain nggak tentu. Jadi menurut aku untuk sekolah-sekolah lain boleh banget bikin acara yang menyangkut budaya juga. Jadi saran juga ya untuk sekolah-sekolah lain mungkin. Oke, kita mungkin lanjut ke slide aja ya Kak Shenika, karena katanya banyak banget nih. Mungkin boleh langsung ditampilkan slide-nya. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu guru ada yang mau menanyakan sesuatu secara live, boleh juga ya langsung raise hand aja. Mau siapa duluan nih, Pun? Gue duluan kali ya. Oke, boleh. Oke, yang pertama nih yang likes-nya paling banyak itu Kak Shenika, menurut kakak laki-laki di Indonesia bisa nggak sih jadi makeup artist yang sukses dan bisa diterima masyarakat? Bisa kali ya? Udah ada kan ya kayak Bubah? Iya, udah ada banyak sebenarnya, dan banyak makeup artist kayak yang aku follow tuh kayak makeup artist pengantin yang emang famous banget di Indo, dan kebanyakan juga cowok gitu. Justru aku seneng banget ngelihatnya. Dan menurut aku kalau bisa diterima masyarakat, di mana-mana diterima masyarakat tuh subjektif ya. Pasti ada orang yang nggak bakal suka sama kamu. Tapi menurut aku di Indonesia mereka terima-terima aja, apalagi kayak MUA gitu. Oke. Mungkin semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kita next ke question yang berikutnya. Seingat kakak apa titik awal atau misalnya video make up apa yang buat kakak jadi lebih dikenal banyak orang? Apakah itu terjadi tiba-tiba atau perlahan kak? Mungkin video yang boom banget nih atau viral banget, ada nggak tuh Kak Shenika? Sebenarnya kalau mau yang kayak nge-boom banget juga nggak ada sih. Maksudnya nggak ada yang kayak, oh Shenika dia viralnya karena satu hal ini gitu. Nggak ada. Jadi menurut aku lebih ke perlahan. Dan kalau untuk spesifik video apa yang bikin aku lebih dikenal, mungkin pas aku mulai Disney series aku sih, itu baru mulai dikenal. Oke, next question. Kak, sharing dong, cari inspirasi itu dapat dari mana? Apakah pernah terbayang untuk mengenalkan Indonesia dengan media make up? Nah itu Kak, gimana tuh Kak? Mengenalkan Indonesia dengan media make up. Maksudnya untuk apa? Untuk lebih menyebarluaskan make up di Indonesia atau? Mungkin maksudnya kayak, kan kakak nih udah sampai ibaratnya internasional lah, bisa kerjasama Good Morning Amerika gitu kan. Maksudnya mungkin mengenalkan Indonesia tuh kayak membawa nama Indonesia gitu mungkin ya Dok? Oh iya. Iya. Oke. Kalau awalnya nyari inspirasi dulu ya. Kalau nyari inspirasi aku sering banget pakai Pinterest, aku sering banget face chart. Jadi itu yang penting sih. Jadi dari Pinterest aku biasanya nyari ide-ide. Jadi kan kalau misalnya di Pinterest sudah ada dashboardnya, jadi kalian bisa lihat berbagai macam hal yang mungkin nggak nyambung gitu, nggak saling nyambung. Jadi kalian dapat ide banyak dari situ. Atau enggak hal-hal yang kalian suka lah gitu. Kalian pikirin aja hal yang kalian suka apa. Waktu itu aku suka Disney, jadi aku bikin Disney series. Dari Disney itu baru aku mikirin, oke, dari Disney aku mau bikin apa gitu. Terus aku list lah, oh maunya Toy Story, maunya ini. Terus dari situ misalnya Toy Story, aku nonton movie-nya dong, terus ada nggak scene yang menurut aku tuh, oh ini tuh iconic gitu, ini iconic banget, orang kalau misalnya mikirin Toy Story pasti kepikirannya scene ini gitu. Terus jadi aku kepikiran scene yang ada crane-nya, yang ada aliens-nya, terus ada crane.
karena banyak banget orang yang bikin wallpaper dari itu. Jadi pas di Pinterest juga banyak banget wallpaper tentang si alien ini. Dan kan banyak orang suka sama si karakter si alien ini. Jadi menurut aku itu udah, oke, yang ini tuh udah pasti orang tahu kalau misalnya ini tuh Toy Story. Baru aku mikirin face chartnya mau gimana, karena gambar terus kalian aplikasiin ke muka pasti beda ya. Jadi kalian harus agak muter otak gitu. Bagusnya gimana di muka. Baru aku bakal bikin face chartnya, dan face chart nggak harus kalian gambar ya, jadi kalian bisa aja crop gambar random dari Google terus kalian tempelin di foto muka kalian sendiri. Aku sering banget kayak gitu, jadi jauh lebih gampang. Tutorial ya jadinya. Sangat lengkap itu tadi. Mungkin kalau untuk Pinterest saya setuju banget, emang memberikan inspirasi banget ya. Oke, kita lanjut next question, yaitu your next goal apa, Kak? Oh, goal berikutnya apa nih, Kak? Atau mau jawab yang tadi di atas, yang terbayang untuk mengenalkan Indonesia dulu? Oke, boleh. Yang biar nggak ke-skip. Oh iya masih ada. Boleh. Iya. Kalau misalnya untuk mengenalkan Indonesia, kebetulan pas aku interview itu, dari dulu mama orangnya selalu yang kayak, kamu tuh anak Indonesia, kamu harus bawa nama Indonesia gitu. Jadi dari dulu aku diajarinnya selalu gitu. Jadi kalau ada interview atau kayak bikin artikel gitu, kalau orang reach out ke aku selalu jelasin kayak, oh nama aku Shenika Justin, dari Indonesia gitu, selalu dari Indonesia. Kalau kalian keluar juga pasti ditanyanya dari mana gitu, dari Indonesia. Jadi aku bersyukur banget sih lahir jadi orang Indonesia, karena budaya kita kan beda banget, dan itu yang bisa bedain kalian dari orang-orang internasional, karena mereka tuh nggak punya budaya yang sekental kita gitu. Jadi mereka ngelihat hasil karya kita yang involve budaya, mereka juga kok bisa kepikiran gitu. Jadi itu sih yang aku penting, dan aku juga mau banget untuk menyebarluaskan nama Indonesia di media mereka. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf banget, mungkin yang pertanyaannya belum terjawab karena berhubung waktu juga. Mungkin Kak Shenika bisa dijawab untuk yang goal berikutnya apa, Kak? Goal aku berikutnya itu untuk kuliah. karena pandemi aku nggak jadi kuliah, jadi itu next goal aku. Karena kalau kalian pasti ada long term goal-nya ya, tapi aku ngomong short term goal aku itu untuk kuliah. Rencana mau kuliah di mana, Kak Shenika? Udah ada bayangan? Aku dari kelas 11 aku udah apply, sampai sekarang aku nggak pergi kuliah, stres banget tau. Jadi aku kuliahnya ke Kanada. Jurusannya, Kak, apa tuh? Aku jurusannya makeup design. Wow. Jadi berhubungan ya sama passion kakak sekarang. Nah, mungkin tuh menjawab juga nih, Dok, pertanyaan yang bawahnya kan tadi. Oh iya, bener banget. Menjawab ya. Oke, kalau gitu kita nonton video singkat ya. Ada satu video lagi nih ya, video singkat tentang Kak Shenika. Mungkin putar videonya. I always tend to push myself to make something new, something unique, something nobody has ever seen before. Sixth grade, I started doing makeup. Then I went straight to face painting because my family is actually very drawing oriented. So we do a lot of art stuff. So I wanted to do something different. So I started just painting, as in like drawing on my face. So I always want to tell a story in my makeup looks. I don't want it to just be like, oh, here, Mulan on my face. I want a whole concept to make it also unique. Open in the name of the king. An urgent message from His Imperial Majesty. Thank you. It'll take me about 2 days to think about a concept. And after I think of the concept, I'd like to draw them out in face charts.
And after that, I make the props, which I usually make a day before I'm gonna film and do all that stuff. From the makeup, like from the base till I'm done, it takes me around 4 to 12 hours. So it can take up a whole day. It depends on how detailed I want the look to be. Of course, the longer you're gonna spend on it, the better it's gonna look. Oke, video tadi mungkin sekaligus menjadi penutup sesi sharing kali ini. Nah, Kak Shenika, terima kasih banget Kak Shenika sudah meluangkan waktu dan mungkin berbagi banyak nih pengalaman dengan kita semua. Terima kasih ya Kak Shenika. Makasih banyak juga untuk semua yang mau dengerin aku dari tadi. Oh ya teman-teman, mungkin yang masih punya pertanyaan atau mungkin masih penasaran mau bertanya ke Kak Shenika, boleh banget. Kayak tadi kata Kak Shenika, boleh langsung tanya ke akun sosial medianya ya Kak Shenika. Nah, boleh dibagiin Kak Shenika akun sosial medianya. Iya, yang paling sering aku pakai Instagram @shen.ka. Sekalian dong, Dok. Kak Ryu juga mau share IG-nya dong. Oh, boleh dong. Boleh banget, Ki. Ya, teman-teman kalau mau ada yang bertanya lebih lanjut, langsung aja Ryu IG-nya. Thank you. Nah, udah pada kumpul kembali lagi nih ke main room. Gimana guys? Nggak tadi acaranya? Aduh, seru banget Pun. Gokil deh pokoknya. Boleh kali ya kita lihat reaction dari teman-teman sama Bapak Ibu Guru nih. Gimana tadi acaranya? Wajib nggak sih, Dit? Wajib, harus reaction. Jempol. Wah, banyak banget nih jempolnya nih. Mantap nih. Udah pasti ya, selama sesi sharing tadi tuh pembahasannya menarik banget. Tadi sih gue sama Aldo, sama teman-teman yang lainnya di main room, asik banget ngebahas seputar make up sama Kak Shenika. Kalau lo gimana, Dit? Jangan salah. Gue juga kalah keren tau. Karya-karyanya tuh mantap jiwa. Aduh, banyak banget. Terus Karyo tuh banyak banget ceritanya di balik karya-karyanya. Terus pengalamannya tuh banyak banget gitu. Jadi ya kita ikutin jadi makin seru gitu. Terus banyak juga yang aktif. Gimana nih? Berarti masih pada semangat semua nggak sih? Aduh, keren banget sih teman-teman ini. Tapi ya, berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, gimana kalau kita rekap seluruh kegiatan memperingati Hari Pancasila dari tanggal 29 Mei sampai kegiatan Mentari pada hari ini? Boleh banget nih. Berarti kita mulai dari kegiatan Milenium Pancasila kan ya? Betul banget, Dit. Langsung aja videonya. Milenium Pancasila, acara pergelaran yang mendorong menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, tebarkan semangatmu, kelima nilai yang terkandung di dalamnya menyatu dalam satu tarikan nafas. Dari Sabang sampai Merauke. Engkau dinamakan Sri Kandi, pendekar putri sejati. Aduh, keren banget ya videonya. Tapi video tadi masih berhubungan banget nih sama acara kita, karena memang masih memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni kemarin. Gimana nih, Ki? Iya banget sih. Coba kita kembali mengingat pembahasan kita bersama Kak Faisal, Kak Gita, Kak Ryu, dan juga Kak Shenika, yang ternyata berkaitan erat dengan pemaknaan Pancasila juga loh, teman-teman. Yes, betul banget. Tadi Kak Gita dan Kak Faisal sudah menjelaskan bagaimana budaya itu
sangat berperan penting, apalagi berperan penting untuk kemajuan Indonesia. Memang tugas kita untuk menghargai, mengapresiasi, serta melestarikan kebudayaan itu sendiri. Nah, sebagai upaya melestarikan kebudayaan Indonesia, tadi bersama Karyu kita ngebahas nih mengenai kebudayaan Indonesia dalam dunia performing arts. Latar belakang Karyu bercerita bahwa latar belakang dibuatnya video 70 tahun Indonesia Tiongkok ini adalah Karyu yang melihat banyak masyarakat Tionghoa di Indonesia yang tidak sadar dengan kebudayaannya. Dan Karyu merasa, dan memang kenyataan, bahwa banyak masyarakat Indonesia yang masih merasa asing di negaranya sendiri. Masih banyak pemikiran tertutup mengenai kebudayaan karena minimnya pengetahuan tentang kebudayaan itu sendiri. Nah, dan oleh karena itu, Karyu memutuskan untuk membuat video 70 tahun Indonesia Tiongkok untuk menyadarkan jati diri dan kebudayaan bangsa sendiri. Lalu Karyu juga sharing nih, dia ngasih tips kalau proses pembuatan karya-karya Karyu itu biasanya ia mulai dengan ia memikirkan dulu isinya, lalu kemudian alur ceritanya, pembuatan musik, lagu, dan juga pembuatan visual. Dan ini mengacu pada video 70 tahun Indonesia Tiongkok karena Karyu membuat itu semua sendiri loh teman-teman. Nah, kemudian ada tips untuk berkembang nih. Yang pertama, kita memang harus gemar dengan apa yang kita lakukan, karena itu adalah salah satu pilar yang bisa kita pegang untuk terus melawan segala hal yang negatif terhadap diri kita. Lalu, kepedulian dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau dalam hal seni Indonesia, kita harus berani mencoba hal-hal baru, berani mencoba kesenian di Indonesia, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu apakah kita suka atau tidak. Kemudian ketekunan. Nah, kita tidak boleh membiarkan kritikan orang lain malah membuat kita mundur atau istilahnya terpuruk, karena justru harus semakin tekun untuk berlatih. Dan karena dengan ketekunan ini kita dapat menjadi apa yang kita inginkan. Dan tadi Karyu juga menyampaikan bahwa kritik itu tidak pernah ada yang menjatuhkan. Kritik itu selalu membangun. Lalu dengan adanya keterbatasan nih, terutama di masa pandemi ini istilah kita dihadapi tantangan ya, namun kondisi ini harus kita gunakan untuk berinovasi justru. Dan sebagai orang Indonesia, ini saatnya kita untuk tunjukkan seni kebudayaan dalam negeri sendiri. Pesan Karyu adalah bahwa kita harus berani mencoba, dan justru kita harus semakin mendalami kebudayaan kita sendiri. Bahwa dari sana kita dapat menemukan jati diri kita sendiri, dan kemudian menarik orang-orang dari luar untuk juga ikut tertarik terhadap kebudayaan Indonesia. Kalau lu gimana bareng Kak Shenika? Aduh, tadi lengkap banget ya pembahasan dengan Karyu. Tadi bareng Karyu tuh singkat padat jelas banget pokoknya. Iya. Nah, dengan Kak Shenika juga seru banget. Tapi mungkin saya pribadi menyimpulkan secara lebih ke pesan-pesannya ya, Kak Shenika berikan kepada kita semua. Mungkin Kak Shenika sedikit berpesan bahwa passion yang kita punya harus kita kembangkan terus. Jangan menyia-nyiakan passion itu sendiri. Nah, mungkin dari passion tersebut kita mungkin menjalani tapi ada rasa jenuh di tengah jalan. Nah, itu wajar dan jangan sampai takut untuk memulai dan terus berkembang. Nah, mungkin di perjalanan juga ada head comment nih. Nah, itu dibiarkan saja, karena semakin ditanggapi itu akan mereka semakin senang. Kak Shenika tadi bilang sendiri. Oke, dan yang terakhir mungkin koneksi dalam berkarir ataupun berkarya, koneksi itu sangat penting. Nah, itu aja sih dari Kak Shenika tadi. Wih, kalau kita lihat lagi ya teman-teman, hari ini pembahasan kita seputar kebudayaan Indonesia serta pelestariannya. Teman-teman sadar nggak sih, kalau dengan sekedar membahas topik ini saja, kita tuh udah berpancasila loh teman-teman. Betul banget, karena memang keragaman budaya itu muncul dan sekarang menghasilkan nilai-nilai yang kita kenal sebagai Pancasila sendiri. Tugas kita memang untuk melestarikan serta menjaga kebudayaan itu terus ada ke depannya, begitu. Wih, keren-keren. Dok, gimana kalau kita bersama teman-teman sekalian buat perjanjian dulu nih sebelum acara Mentari berakhir? Perjanjian gimana tuh maksudnya, Ki? Perjanjian bareng diri kita masing-masing, Dok. Sebagai generasi penerus bangsa, yuk kita berjanji pada diri kita sendiri untuk selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila dengan terus berusaha melestarikan kebudayaan Indonesia. Tentunya dengan cara unik kalian masing-masing. Nah, dan
tujuannya untuk memajukan Indonesia sendiri. Jadi kita harus semangat Pancasila. Yeay, terima kasih Aldo dan Kiara atas penjelasan kalian super keren ya. Aduh guys, tapi nggak kerasa nih. Kita udah 3 jam loh menemani kalian di acara ini. Iya ya, Dit. Padahal seru banget loh hari ini, gila-gila. Kita bisa berbincang-bincang bersama dengan para narasumber sekaligus belajar. Gila, seru banget nggak sih? Aduh, ya bener. Seru banget, tapi sayang sekali ya kita harus berpisah sampai di sini. Aduh, ya udah deh. Saya mewakilkan teman-teman mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu guru, juga terutama kepada para narasumber, yaitu Kak Gita Farah, Dr. Muhammad Faisal, Kak Shenika Justin, dan juga Kak Rio Sumarga, yang telah mendukung kelancaran acara pada hari ini. Bagi para narasumber, kami berharap ke depannya dapat terus berkarya dan menjadi inspirasi bagi anak muda. Kami juga meminta maaf apabila ada salah kata. Sekian acara pada hari ini. Saya Rapunzel mewakilkan teman-teman panitia dan juga teman saya Adit selaku MC. Saya Kiara dan teman saya Aldo selaku moderator pamit undur diri. Semoga acara hari ini dapat menginspirasi teman-teman untuk terus melestarikan budaya melalui cara teman-teman masing-masing, walau di tengah pandemi. Karena kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Yeay. Nah, teman-teman, Dadah. Bye Bentar guys. dulu. Belum. Belum selesai. Sabar dulu. Nah, sebelum kita selesai nih acaranya, ada baiknya nggak sih kita tuh menutup dengan lagu Mars Serviam dengan semangat? Setuju. Nah, coba nih, teman-teman tangan kanannya bisa ditaruh di, nah di sini apa ya namanya? Di logo Serviam ya? Di kerah baju. Nah, iya betul. Mari kita menyanyikan. Nah, selesailah sudah acara kita pada hari ini. Baik, Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu guru semua. Di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Kak Rio Selanjutnya, dadah. Bye. Teman-teman sudah boleh makan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Keren, hebat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bravo Rio. Terima kasih Kak Rio. Terima kasih Kak Rio. Senika, good luck ya. Terima kasih. Untuk Rio datang lagi ya. Oh iya Pak, siap. Rio, terima kasih. Senika, terima kasih. Sama Bu. Terima kasih, Osi. Terima kasih Rio. Sampai jumpa ya. Terima kasih semua. Thank you, Osi. Ini cari keren, bajunya keren. Terima kasih Senika. Di pantai. Rasa di pantai ya Pak. Terima kasih Senika. Terima kasih. Baca baju putihnya. Terima kasih Lauki. Ke Senika. Iya Pak. Kak Rio, Kak Shenika, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Shenika, gambarmu keren.